Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat mengidmati Rahayu. Rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua, para pemirsa Kang Toko TV, subscriber yang dimana saja berada, yang selalu setia melihat tayangan kami di channel yang sederhana ini. Semoga bisa membawa kemanfaatan untuk kita bersama dan panjenengan semua yang melihatnya tentunya. Sore hari ini ramai sekali di Padepokan Kang Toko. Ini ada dari Magelang, ada dari Salatiga, ada juga dari Jakarta, ada dari Semarang. Gimana kabarnya, pada sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah pangastunipun. Kita itu kan ngajinya si rohani. Tentunya yang namanya rohani itu kan termasuk dimensi daripada unsur kita, karena manusia itu unsurnya kan ada dua hal, baik secara jasmani ataupun secara rohani. Untuk jasmani sendiri sudah pada paham belum pengertian tentang jasmani? Kenapa panjenengan disebut makhluk jasmani? Kira gimana dari Kang Gun dulu? Jadi kalau menurut pandangan saya ya jasmani niku barang ketok Wade. Barang yang kelihatan Wade. Bisa diterangkan apa yang kelihatan itu? Dari segi apa Wade? Ya dari segi jasmani itu sendiri. Sambil ngopi silahkan. Ini dari tubuh kita dapat dilihat dari panca indera mata Wade. Jadi seperti badan itu ya. Itu termasuk jasmani. Tangan, kaki juga termasuk jasmani. Kan jasmani. Dan jasmani ini juga membutuhkan sesuatu asupan. Ya tentunya kan ya seperti makan, minum. Untuk menunjangnya juga perlu kegiatan untuk beraktivitas, berolahraga dan sebagainya gitu ya. Okay. Sandang, pangan, papan. Itu kebutuhan jasmani. Sementara untuk rohani sendiri, apa yang disebut dengan rohani? Coba Pak Dadan. Itu Pak Dadan sih. Ya, menurut saya rohani itu pasangan daripada jasmani. Rohani adalah sesuatu yang tidak nampak tapi ada sebagai bagian daripada manusia itu sendiri. Nah, ini perbedaan dengan makhluk lainnya, ya terutama yang gaib itu ya hanya memiliki rohani tapi tidak memiliki jasmani. Seperti itu Pak De. Ya. Bisa ditambahkan barangkali pengertiannya Pak Agus atau Kang Mulyawan masalah rohani? Ya tambah paham, tambah menurut pandangan pendapat saya, kalau rohani itu ya cipta rasa dan karsa kita tentang nilai-nilai yang ada di dalam diri kita, seperti itu Pak Di. Ya lanjut Kang Agus ya. Di antaranya yang disebut rohani itu apa? Kalau jasmani kan jelas seperti tubuh, badan dan organ-organnya bisa dilihat, ini kan jasmani. Kalau rohani yang dilihat apanya? Kalau ini menurut pandangan saya, manusia unsur rohaninya adalah suatu dat atau komponen dari berbagai energi yang secara kasat mata tidak kelihatan, tapi itu mengisi dari tubuh jasmani manusia yang bisa mempunyai kekuatan, menggerakkan, dibekali dengan akal, nafsu, pikiran. Otomatis juga di dalamnya ada nur sirdatnya Allah itu sendiri. Semua bersatu dalam wujud yaitu ruhani. Kalau orang Jawa bilang namanya ki ruhani, yang biasa nanti rohani yang sejati yang biasa kita sebut dengan ruh idovi, itulah yang
menggerakkan semuanya, tapi di bawah ruh hidup itu ada ruh-ruh atau rohani yang banyak yang mengampu dari tubuh jasmani itu sendiri. Begitu Pak De. Contohnya apa? Geraknya rohani itu? Geraknya rohani itu ya seperti rasa, cipta, karsa, kan gitu. Jadi di sini yang namanya rohani itu kan suatu gerak yang sifatnya halus. Saya ambil yang lebih gampang ya. Contohnya angin. Karena rohani itu kan sebutannya kan roh. Di dalamnya kan mengandung jiwa. Yang disebut dengan atman kalau bahasa Sanskertanya atau bahasa Hindu. Atman. Nah, bahasa Hindunya ya. Nah, kita nggak membahas Jawa kunonya. Kita nggak membahas agama ya. Kita ini bicara tentang jasmani dan rohani. Betul. Jadi yang namanya angin itu tidak terlihat, sifatnya gaib, tapi bisa dirasakan. Bisa dirasakan. Itu unsur rohani. Nah, kiat-kiat untuk mengolahnya kan prosesnya juga ada tuh. Kalau jasmani kan jelas, itu membutuhkan makan, minum, pakaian, rumah, pokoknya sandang, pangan, papan lah. Nah, kalau untuk rohani itu makanannya apa? Coba Mbak Ardiana. Makanan rohani. Bebas. Ini kita ngobrol santai. Ibadah. Ya, kalau makanan rohani itu misalnya segala aktivitas yang mendekatkan kita kepada Sang Pencipta. Misalnya ibadah, meditasi, zikir, Ya. pokoknya segala macam. Pokoknya yang bisa bikin kita itu istilahnya kembali sadar ke jati dirinya kita. Iya, betul. Jadi sahabat Gang Togo TV yang berbahagia, kenapa kita membahas yang ringan-ringan? Karena ini kita perlu juga, karena manusia itu terdiri dari dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Ini juga perlu kita obrolkan untuk menambah wawasan. Karena apalagi ini sudah mendekati Pilpres, kebanyakan pembahasannya ya tentang Satrio Piningit, Ya. tentang Momentumnya. nanti munculnya para titisan leluhur yang siap masuk di wadah-wadah yang terpilih kan gitu. Nah, kalau saya tidak membahas ke ranah ke situ, kita mempelajari dari pribadi dulu. Nah, kalau memang wadah-wadah jasmani dan rohani ini berkenan untuk menerima itu semua, ya itu bonus, ya kan? Karena hakikatnya itu walau alam, itu adalah rahasia Tuhan yang sebetulnya tidak bisa dibicarakan secara secara vulgar. Jadi wajar kalau mendekati Pilpres itu biasanya ya pembahasannya seperti itu. Dan nanti akan ada pembahasan siapa calon presidennya, nanti nama huruf belakangnya apa, misalnya hurufnya A, belakangnya S, besok presidennya Pak Agus misalnya gitu ya. Kalau diterjemahkan kan gitu. Itu pembahasan yang lagi tren sekarang. Iya. Makanya kalau menjadi seorang praktisi spiritual itu sebetulnya urusannya mengolah jasmani dan rohani. Kalau untuk menjadi peramal ya itu biasanya profesinya sebagai supranatural, paranormal. Makanya nanti kita fokus mengolah pribadi dulu untuk mempelajari tentang hakikatnya jasmani dan rohani ini tadi. Ini simple, pembahasan simple tapi kan juga penting untuk dipelajari, ya kan? Itu. Jadi udah paham ya, apa itu jasmani dan apa itu rohani. Udah paham? Nah, jadi intinya apa tadi kesimpulannya, Kang Gun? Terangkan kalau jasmani apa, rohani apa? Kalau jasmani itu yang kasat dengan kelihatan panca indera mata. Kalau rohani itu ya berhubungan dengan kerohanian yang berhubungan dengan mendekatkan diri pada Sang Maha Pencipta. Terus rohani? Nang rohani nggih ingkang berhubungan kali pendekatan sama pencipta niku, Adi. Iya. Nggih, kathah beribadatan. Salah satunya beribadatan itu yang simpel, Adi. Iya, betul. Jadi untuk mengolah itu semua sudah jelas ya, kalau rohani itu ya kekuatannya
dengan makan, dengan minum, perhiasannya ya dengan pakaian, dengan mempunyai fasilitas seperti kendaraan, itu kebutuhan primernya seperti itu ya. Nah, kalau rohani, kebutuhan primernya adalah mengolah diri dengan spiritual, ya meditasi, berzikir. Intinya menyibukkan diri untuk menguatkan sambungan rohnya kepada Tuhan gitu ya. Gitu. Mungkin ada pertanyaan? Apa udah gamblang ini? Mbak Ardiana, ada pertanyaan barangkali? Bebas. Ada sedikit pertanyaan Pak Di. Untuk menjadi seorang supranatural, spiritual, ya. Untuk menjadi seorang spiritual, itu apakah itu given atau kita mesti banyak usaha? Untuk spiritual itu sebetulnya bukan untuk bagian dari sebuah cita-cita. Kalau menjadi itu kan sebuah keinginan atau cita-cita, ya toh? Spiritual itu adalah proses pengolahan dalam pencarian jati diri. Jadi bahasa gampangnya tujuan, bukan untuk menjadi, tapi tujuan berspiritual. Ada niat. Atau niat untuk berspiritual, bukan untuk menjadi ya. Kalau menjadi ini tadi dihubungkan dengan supranatural. Saya ingin jadi supranatural, saya ingin jadi paranormal kan gitu. Nah itu kiat-kiatnya itu tadi kita harus rajin mengolah napas. Contohnya napas ya. Ya napas ini kan keluar masuknya kan bisa dirasakan. Walaupun hakikatnya napas ini nggak nampak perwujudannya, tapi bisa dirasakan. Contohnya hati. Apa? Es krim ya, sama itu Pak D. Ya. Pak D sana. Pak D apa tante? Bentar ya, santai ya. Pak D, oh ya. Jadi contohnya yang namanya hati, bagian hati atau jantung ini kalau menurut panjenengan ini bagian jasmani atau rohani Mbak Ardiana? Kalau jantung jasmani, kalau hati rohani. Kalau Kang Mulyawan? Kalau menurut saya dua-duanya. Kalau jantung itu jasmani ya rohani, karena ketika jantung kita sedang berlari itu maka jasmaninya berarti jantungnya berlatih untuk menjadi lebih kuat seperti itu. Nah kalau rohaninya dengan detak jantung itu kalau kita sadar akan Tuhan, nah itulah daya kuasa Tuhan ada di situ berdetak setiap detik. Ya. Seperti itu. Kang Gun barangkali menambahkan yang namanya jantung dan hati itu bagian dari rohani atau jasmani? Kalau jantung itu pergerakannya untuk menggerakkan rohani, jasmani. Kalau hati itu berhubungan dengan rasa ketuhanan, Pak D, sama kerohanian, Pak D. Kang Dadan barangkali? Ya jantung itu secara jasmani untuk memompa darah ke sekujur tubuh, tapi itu pun sangat terpengaruh oleh rasa daripada jiwa itu sendiri Pak De. Kalau jiwa tenang itu detak jantung akan normal, tapi kalau misalkan ada marah atau hal-hal yang tidak mengenakkan pada rasanya, pada jiwanya, itu detakannya itu sedikit tidak normal. Jadi yang saya katakan jantung dan hati ini kan sebetulnya kan hakikatnya kan bagian daripada rohani, tapi prosesnya itu halus sebagai sarana untuk menuju wadah jasmani sebagai pengolahannya kan gitu. Jadi ketika kita merasa memiliki, misalnya kita bilang pada seseorang, kau telah menyakiti hatiku,
yang disebutkan telah menyakiti hatiku ini pandangnya apa menurut Kang Kang Gun? Kok ada bahasa ini kamu menyakiti hatiku? Ini yang kerasa ini jasmaninya atau rohaninya? Jasmani gitu Ade. Jasmani. Nah, rohani Ade. Ardiana? Kamu Jawan? Ya sebenarnya jasmani. Kalau menyakiti kan menyakiti hatiku. Padahal artinya ya biasa-biasa saja. Nggak ada yang susah kan? Iya susah. Orang merasa disakiti hatinya. Kau telah menyakiti hatiku. Itu kan hatinya yang tersentuh perasaannya, yang sakit perasaannya. Tapi kenapa jasmaninya juga ikut merasakan sakit? Contohnya makan nggak mau, minum nggak mau karena merasa disakiti kan gitu ya. Nah ini transformasi rohani menuju jasmani. Ya seperti itu. Tambah jelas sekarang. Nah seperti itu. Ini obrolannya sangat menarik. Kapan-kapan bisa disambung lagi. Karena ini udah azan maghrib. Kita teruskan kapan lagi ya. Ini obrolan singkat. Dan kalau ingin lebih detail, ya kumpul-kumpul ngopi kesini kan gitu ya. Gitu itu. Saya kira sekian dulu. Terima kasih para pemirsa Kang Tahu TV yang berbahagia. Ada kurangnya mohon maaf karena kita juga keterbatasan masih sama belajar. Dan ini azan sudah berkumandang. Sudah saatnya sholat maghrib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sagung itu mati rahayu. Ambil Pak De. Awak dhewe isih dipikir para leluhur, dikene padha-padha ngawur, tetep obah nganggo budi pekerti luhur. Zamane zaman bingung, negarane dadi wong bingung, para pemimpin wis